Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobat beriman, sobat Ispama, Islami pada masanya. Semoga sobat beriman semua dalam keadaan sehat, panjang umur yang barokah, dan sejahtera bersama keluarga. Amin, amin ya mujibas sailin. Kali ini kita akan membahas sejarah diberlakukannya puasa di bulan Ramadan, di mana syariat diberlakukannya puasa tersebut ada beberapa tahapan. Penasaran tentang syariat puasa Ramadan tersebut? Ayo kita simak bersama sobat semua. Sejarah puasa Ramadan menurut Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang pertama yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nabi Nuh melakukannya setelah turun dari bahteranya setelah badai menghantam negeri kaumnya. Puasa pada zaman Nabi Nuh dilakukan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan dirinya dan kaumnya dari badai dan banjir. Kemudian menurut Imam At-Tabari dalam Jami' Al-Bayan menuliskan bahwa Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah kemudian bertanya kepada salah satu dari orang Yahudi tersebut tentang alasan berpuasa mereka, dan orang Yahudi menjawab bahwa mereka berpuasa sebagai bentuk syukur karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari serangan Fir'aun. Rasulullah kemudian menjelaskan peristiwa tersebut kepada umatnya dan memerintahkan umat Islam untuk juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau biasa yang disebut puasa Syura, dan kemudian dilanjutkan dengan puasa 3 hari pada setiap bulannya. Ini adalah tahap awal pelaksanaan puasa yang diperintahkan Rasulullah kepada kaumnya, hingga turun dalil kewajiban puasa Ramadan yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian tahapan kedua terkait kewajiban puasa terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184, yang artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi surat Al-Baqarah ayat 184 ini adalah tahapan kedua diberlakukannya puasa, yaitu yang dimaksud adalah tidak ada alasan lagi untuk tidak berpuasa, walaupun Allah tetap memberikan keringanan bagi mereka yang sakit dalam perjalanan dan lanjut usia untuk tidak berpuasa dengan cara menggantinya, baik dengan cara puasa qadha atau dengan fidyah. Kemudian dipertegas lagi dengan surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dengan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir
di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Seperti yang sudah diterangkan tadi, maka dua tahapan yang dimaksud adalah awalnya puasa Ramadan masih bersifat pilihan. Barang siapa yang dengan sengaja tanpa alasan tidak berpuasa, mereka boleh tidak berpuasa, asalkan menggantinya dengan fidyah. Kemudian yang dimaksud dengan tahapan kedua adalah barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya atau tidak bermusafir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maka tidak ada alasan lagi untuk tidak berpuasa, walaupun Allah memang tetap memberikan keringanan bagi mereka yang sakit dalam perjalanan dan lanjut usia untuk tidak berpuasa dengan cara menggantinya, baik dengan cara puasa qadha atau dengan fidyah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, awal pensyariatan puasa, para sahabat boleh untuk makan dan minum dan berhubungan suami istri setelah tiba waktu berbuka. Dengan syarat itu semua dilakukan sebelum tidur. Jika sudah tertidur, maka semua yang tadi itu tidak boleh dilakukan walaupun terjaganya masih sebelum fajar atau sebelum keesokan harinya. Al-Qurtubi menjelaskan terkait hal ini bahwa Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib yang berkata bahwa pada awalnya para sahabat Rasulullah ketika berpuasa dan kemudian ia tertidur sebelum berbuka dan tidurnya itu sampai keesokan hari, maka mereka tidak boleh berbuka dan melanjutkan berpuasa lagi tanpa makan atau tanpa berbuka. Hal ini dikuatkan dengan riwayat seorang sahabat, yaitu Qais bin Sirmah al-Ansori, pernah berpuasa, di mana siang harinya beliau habiskan untuk mengurus pohon kurma. Ketika waktu berbuka sudah hampir tiba, ia datang kepada istrinya seraya menanyakan apakah ada makanan. Namun istrinya menjawab tidak ada, akan tetapi istrinya berusaha mencarikannya. Ketika menunggu istrinya mencari makan, Qais ini ketiduran karena capek dari bekerja siang hari tadi. Mengetahui suaminya tertidur, maka istrinya berucap, "Celakalah engkau." Esok harinya Qais tetap berpuasa walau tanpa berbuka karena tidak boleh makan ketika bangun dari tidur. Kemudian di pertengahan hari berikutnya Qais malah pingsan. Di lain waktu Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anh juga menceritakan bahwa dirinya sempat mendatangi istrinya. Padahal itu dilakukannya setelah bangun dari tidur yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kemudian dari dua kisah tersebut telah sampai kepada Rasulullah, maka kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Berdasarkan ayat itulah tahapan ketiga setelah terjadi. Umat muslim semua merasa gembira atas kabar tersebut dan keringanan yang sudah Allah berikan.
Dari beberapa tahapan berpuasa Ramadan tersebut, telah diketahui pensyariatan puasa Ramadan, yaitu puasa Ramadan pertama kali disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu pada bulan Sya'ban. Pada awalnya umat Islam boleh memilih berpuasa atau memberi makan orang miskin setiap hari. Selanjutnya, umat Islam diwajibkan berpuasa dan tidak boleh berbuka jika tertidur sebelum waktu berbuka puasa. Kemudian harus melanjutkan puasanya sampai keesokan harinya tanpa makan dan tanpa berbuka. Saat ini umat Islam diwajibkan berpuasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Demikianlah sejarah pensyariatan puasa Ramadan yang perlu kita ketahui agar lebih bersemangat kita nantinya berpuasa di bulan Ramadan dengan kita mengetahui sejarahnya terlebih dahulu. Tujuan puasa Ramadan melatih kesabaran dalam menghadapi cobaan sehari-hari, membersihkan jiwa dan raga, menyucikan hati, meningkatkan ketakwaan, fokus mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita sampai di bulan Ramadan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat untuk menyajikan video-video seru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.